Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pelatihan, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai Waka Kurikulum, di mana Waka Kurikulum merupakan tugas yang dimana akan membantu kepala sekolah dalam pengelolaan kurikulum di sekolah masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Waka Kurikulum MAN 1 Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat datang Bapak Erdianca SPDI. Selamat datang Mbak, terima kasih. Bagaimana apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana akhir-akhir ini, apakah ada kegiatan pada MAN 1 Musi Banyuasin? Kalau akhir-akhir ini di MAN 1 Musi Banyuasin karena sudah di akhir semester ya Mbak ya. Jadi kegiatan kami di MAN 1 Musi Banyuasin itu persiapan untuk PAS atau penilaian akhir semester. Setelah PAS nanti ada kegiatan pekan remedial atau pengayaan untuk siswa, dan nanti di akhir semester ada pembagian raport. Jadi itu kegiatan yang terdekat Waka Kurikulum di MAN 1 Musi Banyuasin. Kami ucapkan terima kasih atas perkenannya Bapak hadir pada dialog pada kesempatan ini ya Pak. Sama-sama Pak. Sebelumnya nih Pak, mungkin Sobat Pelatihan banyak yang belum tahu nih, karena biasanya kan yang diketahui itu ada kepala sekolah ya Pak. Pada Waka Kurikulum apa saja nih Pak tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Waka Kurikulum? Jadi Waka Kurikulum itu adalah pembantu kepala madrasah di bidang kurikulum. Jadi tugasnya kalau dari awal tahun ajaran sampai akhir tahun ajaran itu tidak pernah berhenti Mbak. Jadi di awal tahun ajaran ketika kalender pendidikan keluar, maka tugas Waka Kurikulum adalah bagaimana menjabarkan kalender pendidikan itu. Setelah kalender pendidikan sudah dijabarkan, berapa minggu efektif, kapan waktu PAS, PAT, dan lain sebagainya, maka tugas Waka Kurikulum itu membagi tugas guru. Jadi guru 1, 2 itu berapa jam mengajarnya, kemudian juga membuat jadwal pelajaran. Setelah jadwal pelajaran sudah selesai, tugas Waka Kurikulum adalah mengkoordinir untuk para guru dalam penyusunan perangkat ajar di awal semester. Jadi bagaimana penyusunan silabusnya, bagaimana penyusunan program semester, program tahunan, termasuk di rencana pembelajarannya itu Waka Kurikulum mengkoordinir itu. Setelah proses pembelajaran, Waka Kurikulum mempunyai tugas yaitu mengawasi proses pembelajaran. Misalkan di hari ini siapa guru yang tidak masuk, siapa yang menjadi guru piket, dan nanti ada di akhir atau di pertengahan semester ada namanya supervisi pembelajaran. Jadi nanti dibuatkan jadwal, nanti ada supervisor untuk datang ke kelas-kelas guru tersebut untuk mengawasi proses pembelajaran. Dan di akhir semester Waka Kurikulum bertugas untuk menyusun bagaimana proses evaluasi pembelajaran baik di akhir semester ataupun di akhir tahun. Itu dalam proses pembelajaran. Terus selain itu juga Waka Kurikulum juga punya tugas untuk memutasi baik siswa masuk atau siswa keluar di MAN 1 Musi Banyuasin khususnya karena saya tugas di situ. Dan yang terakhir, Waka Kurikulum juga mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinir kegiatan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran di madrasah tersebut. Itu Mbak, kurang lebih tugas Waka Kurikulum. Wah, luar biasa Sobat Pelatihan. Jadi selain kepala sekolah, ada Waka Kurikulum yang akan mensukseskan proses pembelajaran siswa. Seperti itu ya Pak ya? Nah Pak, sebelum menjadi Waka Kurikulum, itu kan harus mempunyai kriteria khusus. Nah, apakah harus sudah jadi guru, langsung jadi Waka Kurikulum atau bagaimana? Dan kemudian siapa yang berwenang untuk mengangkat guru tersebut menjadi Waka Kurikulum? Oke, Waka Kurikulum itu yang menunjuk adalah kepala madrasah. Jadi itu haknya kepala sekolah atau kepala madrasah untuk menentukan siapa Waka Kurikulumnya. Namun secara kriteria tidak ada kriteria pasti ya Mbak, cuman ada kriteria setidaknya guru Waka Kurikulum itu sebelumnya pernah menjadi wali kelas dan koordinator kurikulum kurang lebih selama 2 tahun. Seperti itu Pak. Jadi tidak semua guru langsung serta-merta menjadi Waka Kurikulum ya Pak ya. Jadi Sobat Pelatihan sebelum jadi Waka Kurikulum itu harus terlebih dahulu salah satu spesifikasinya itu yang menjadi guru kelas, kemudian menjadi koordinator kurikulum. Koordinator terlebih dahulu, baru jika ada penilaian khusus dari kepala sekolah maka bisa diangkat sebagai Waka Kurikulum seperti itu. Betul.
saya mendengar Bapak sudah menjabat sebagai Wakakurikulum selama 2 tahun ya Pak? Benar. Nah, kira-kira Pak, terlebih kan sekarang kita sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kira-kira apakah tantangan dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka seperti itu Pak? Iya, benar sekali. Kebetulan MAN 1 Musi Banyuasin itu adalah madrasah pilot project kurikulum merdeka. Jadi madrasah percontohan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di awal pertama saya menjabat sebagai Wakakurikulum. Itu sangat besar sekali tantangannya. Terus apa yang menjadi tanggapan saya dalam menghadapi itu? Yang pertama, karena Wakakurikulum itu sebagai motor dalam berjalannya kurikulum di madrasah, maka saya pribadi harus belajar terlebih dahulu. Jadi mencari sumber-sumber pembelajaran, ikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik di dalam institusi Kementerian Agama ataupun dari pihak luar yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Seperti itu ya Pak. Jadi sebelum kita mengimplementasikan kepada siswa ataupun kepada guru yang akan diinformasikan oleh Wakakurikulum, maka Wakakurikulum terlebih dahulu harus memahami tentang implementasi kurikulum merdeka. Betul seperti sekali, itu ya Pak ya. Dan karena tadi kita mendengar sendiri Sobat Pelatihan bahwa MAN 1 Musi Banyuasin menjadi pilot project ya Pak untuk pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Kira-kira nih Pak, bisa kita informasikan ke Sobat Pelatihan, apakah ada inovasi yang dilakukan MAN 1 Banyuasin, terutama, mohon maaf, dari MAN 1 Musi Banyuasin terkait terlebih mengenai kurikulum ya Pak, sebagai Bapak sebagai Wakakurikulum. Kira-kira ada inovasi apa yang telah dilaksanakan selama ini? Terima kasih Pak. Jadi di MAN 1 Musi Banyuasin sendiri kita mengadakan beberapa program inovasi untuk menyambut tentang IKM ini. Yang pertama ada namanya program Mansamuba Berbagi, artinya MAN 1 Musi Banyuasin Berbagi, di mana program itu adalah program selama kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Guru-guru itu mengadakan kayak in-house training seperti itu Pak. Kita memanggil narasumber dari luar untuk berbagi bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah gitu ya. Termasuk juga beberapa juga semacam seperti diseminasi. Jadi guru-guru yang mengikuti pelatihan di luar itu hukumnya wajib bahasanya. Jadi wajib menyebarkan kepada guru-guru lain yang ada di MAN 1 Musi Banyuasin. Seperti itu. Terus juga ada juga inovasi kami sekarang dalam proses PAT atau PAS ya, atau penilaian akhir semester ini sudah tidak lagi menggunakan kertas pensil sebagai media evaluasinya. Kami sudah menggunakan namanya evaluasi pembelajaran berbasis smartphone. Jadi kita menggunakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh guru MAN 1 Musi Banyuasin sendiri yang digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi pembelajaran bermedia smartphone. Terus juga kami juga udah mendigitalisasi dalam hal rapot. Jadi rapot kita sudah digital, termasuk untuk alumni-alumni MAN 1 Musi Banyuasin ketika mau melakukan legalisir ijazah biasanya harus datang langsung ke madrasah. Kalau di kami sudah menggunakan digital, tinggal di-scan, dikirim scanannya, nanti kita proses dan kita akan kirimkan bentuk soft file legalisirnya seperti itu. Itu termasuk juga di kami karena pada awal tahun 2020 itu sangat rendah sekali Mbak ya dalam hal dalam hal kelulusan siswa MAN 1 Musi Banyuasin yang masuk perguruan tinggi. Akhirnya kita mengadakan namanya program pendampingan siswa dalam masuk perguruan tinggi secara komprehensif. Jadi ada di situ namanya ada Mansamuba Road to Campus, artinya siswa-siswa kelas 12 kita ajak keliling kampus-kampus terbaik di Indonesia. Jadi termasuk ke Bandung, ke Jakarta, ke UI, ke ITB dan lain sebagainya untuk melihat bagaimana kampus gitu kan. Mungkin anak-anak itu tidak mau ke sana karena bukan berarti tidak mampu, tapi karena tidak tahu. Jadi kami ajak melalui program itu. Terus juga kami juga kerjasama dengan UIN Raden Fatah di psikologi pendidikannya untuk melakukan pendampingan minat dan bakat. Jadi ada program namanya program curhat. Jadi siswa kelas 12 itu curhat kepada kakak-kakak dari mahasiswa psikologi pendidikan Islam UIN Raden Fatah bagaimana tentang menentukan minat dan bakatnya.
Kemudian terakhir juga ada namanya program bimbingan belajar persiapan masuk perguruan tinggi. Jadi di Man 1 Musi Banyuasin kalau udah semester 2 di kelas 12 itu pulang madrasah atau pulang sekolah jam reguler, mereka akan mengikuti bimbel persiapan masuk perguruan tinggi negeri gratis. Jadi semuanya difasilitasi oleh madrasah. Luar biasa sobat pelatihan. Jadi Wakakurikulum itu tidak hanya memikirkan siswa-siswanya untuk proses pembelajaran, tapi menyiapkan siswa-siswanya untuk ke jenjang selanjutnya ya Pak ya, ke perguruan tinggi. Karena biasanya kan kita hanya berfokus pada kita akan mendidik siswa-siswa kita sampai berprestasi, dan selepas itu berarti kan mereka berkarir sendiri entah ke perguruan tinggi atau kemana ya Pak. Iya. Dan di Man 1 Musi Banyuasin sudah diakomodir nih sahabat pelatihan. Jadi siswa untuk kelas 12 sudah diberikan alokasi tempat dan sarana prasarananya untuk melihat minat dan bakat siswa didik, kemudian akan diarahkan ke perguruan tinggi mana yang harus mereka pilih. Seperti itu ya Pak? Dan alhamdulillah Mbak, pada tahun 2023 ini tadinya kurang dari 10% siswa Man 1 Musi Banyuasin itu lulus PTN. Tahun 2023 ini ada 67% siswa Man 1 Musi Banyuasin lulus di PTN. Luar biasa. Jadi ada peningkatan yang signifikan, alhamdulillah. Jadi semakin menjadi nilai jual madrasah untuk diminati oleh orang-orang tua siswa. Seperti itu kan ya Pak? Iya. Nah Pak, menurut Bapak nih Pak, setelah Bapak 2 tahun menjadi Wakakurikulum pada Man 1 Musi Banyuasin, kita kan tentunya sudah punya inovasi dan juga memberikan ide dan kreatifnya juga pada Man 1 Musi Banyuasin. Kira-kira nih Pak, untuk menjadi Wakakurikulum, apakah kita harus mempunyai inovasi atau harus menanamkan pengembangan diri? Karena kalau kita sudah merasa cukup atas inovasi yang ini, tentunya maka akan stuck di tempat yang sama ya Pak. Seperti itu. Kira-kira apa nih Pak yang harus dimiliki oleh Wakakurikulum untuk mengembangkan dirinya? Jelas. Kalau kita menjadi Wakakurikulum, namanya pengembangan diri itu menurut saya harus ya Mbak ya, karena dialah yang motornya, menjadi penggeraknya. Jadi pengembangan diri apa saja yang harus dilakukan oleh Wakakurikulum? Yang pertama, kurikulum itu dinamis Mbak. Jadi kurikulum itu tidak stuck, dia dinamis, termasuk mengikuti dengan kondisi zaman. Maka Wakakurikulum harus rajin-rajin dalam melakukan pengembangan diri di bidang kurikulum. Kita harus belajar bagaimana proses kurikulum itu, termasuk ke teknis-teknisnya, bagaimana evaluasi yang terbaru, karena sekarang evaluasi pembelajaran itu sudah berubah ya. Jadi dulu ada hanya mengenal namanya LOTS, sekarang udah ada evaluasi pembelajaran yang HOTS atau High Order Thinking Skill. Jadi Wakakurikulum harus mengembangkan diri di bidang itu. Yang pertama. Yang kedua, pengembangan diri yang harus dilakukan oleh Wakakurikulum adalah pengembangan di bidang manajerial. Jelas, karena Wakakurikulum tidak mungkin bekerja sendiri. Wakakurikulum pasti membutuhkan rekan-rekan stakeholder dalam proses berjalanannya tugas menjadi Wakakurikulum, seperti komunikasinya seperti apa, terus juga koordinasi dengan atasannya bagaimana, itu perlu dikembangkan. Mungkin itu sih Mbak yang pengembangan diri yang harus ya dilakukan oleh Wakakurikulum ketika dia menjadi Wakakurikulum. Ya. Luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan banyak sekali informasi terkait Wakakurikulum nih Pak. Jadi salah satu mungkin kita bisa simpulkan nih, jadi Wakakurikulum itu tidak hanya berfokus pada mendidik siswa, tapi juga berkoordinir dengan stakeholder yang terkait dengan kurikulum, seperti itu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi seperti kita pada madrasah kan sekarang lebih banyak diminati oleh orang tua ya Pak. Di mana kita harus berinovasi seperti kata Bapak yang Bapak sampaikan, inovasi pada Man 1 Musi Banyuasin. Sekarang rapot tidak perlu lagi Bapak Ibu, sobat pelatihan, kita tidak perlu lagi datang ke sekolah ya Pak. Iya, legalisir, dan juga untuk penilaian sudah menggunakan teknologi, karena sekarang lebih mudah mengaksesnya dimanapun dan kapanpun, seperti itu ya Pak. Dan juga menjadi
fokus dari sekolah itu tidak hanya mendidik siswa menjadi pintar, tapi mempersiapkan siswa untuk ke jenjang selanjutnya. Benar Seperti itu sekali, ya, iya. Pak. Kira-kira nih Pak, Bapak bisa simpulkan atau memberikan inovasi kepada calon-calon ataupun waka kurikulum pada madrasah-madrasah untuk semakin meningkatkan mutu pada madrasah. Ya, menjadi wakil kurikulum adalah sebuah tanggung jawab besar ya, karena madrasah dalam proses pembelajaran itu dibebankan oleh wakil kurikulum dalam proses kegiatannya. Terus inovasi apa saja yang harus dilakukan menjadi wakil kurikulum? Yang pertama jelas kita harus mengikuti dengan perkembangan zaman, namanya wakil kurikulum harus memahami itu. Terus kesan apa saja yang dirasakan. Yang pertama, daya dukung dari kepala madrasah itu menjadi hal yang sangat luar biasa untuk wakil kurikulum, karena tidak akan berjalan menjadi wakil kurikulum kalau kepala madrasah tidak mendukung semua yang dilakukan oleh wakil kurikulum. Yang kedua juga dukungan dari rekan-rekan guru khususnya dan siswa-siswinya dalam proses program-program yang ada menjadi inovasi itu harus diikuti atau didukung oleh para guru, karena tidak mungkin wakil kurikulum bergerak sendirian seperti itu. Baik Bapak, kami sangat berterima kasih atas perkenanan Bapak dalam dialog kali ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali pada dialog-dialog selanjutnya. Terima kasih Bapak, sama-sama. sehat selalu. Ya. Baik, sahabat pelatihan, terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat memberikan inovasi dan pencerahan terkait wakil kurikulum. Kami dari tim Pintar Kemenak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.